Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fenjadi Renata dari Mercubuana. Nah, kali ini saya bakal bahas tentang fenomena pergaulan bahasa Indonesia. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, pertama ada latar belakang. Nah, dunia remaja memang unik. Para remaja punya gaya tersendiri dalam menjalani kehidupannya. Nah, termasuk cara mereka berbahasa. Ini tuh terjadi karena mindset orang tua ya, yang udah ditanamin dari kecil, jadinya bahasa gaul tuh udah diterapin dari SD mungkin ya, udah diterapin di SD, ngomongnya udah bahasa gaul gitu. Nah, ini tuh terjadi karena fase remaja merupakan peralihan antara masa kehidupan anak-anak dan kehidupan orang dewasa. Masa transisi ini menjadi karakteristik penting dan tersendiri karena dilihat dari fisiknya. Karena mereka tuh sudah kayak orang dewasa aja tuh. Masih kecil tapi udah kayak orang dewasa. Gimana ceritanya coba? Nah, tetapi aspek fisiknya ini sungguh belum dapat nunjukin kalau mereka ini belum dewasa gitu loh. Yang bisa dipikirkan ya. Kita lanjut next slide. Nah, di pembahasan ini bahasa yang digunakan dalam pergaulan remaja memiliki ciri khas dan sangat menonjol. Nah, seperti apa sih menonjolnya ini ya? Pemunculan vokal ini kayak e atau e sebagai vokal depan, tengah, tegang dan tidak bulat. Lalu ada vokal o nih. O ini kayak vokal belakang, tengah bulat dan tegang. Banyak nih bunyi-bunyi vokal dari contoh E atau E-nya ini banyak banget yang kita temui di lingkungan sekitar ya, ataupun di sosial media. Contohnya ini kayak gue ngeles tetap capek deh temen banget. Pokoknya banyak banget deh. Kalau kalian bisa dilihat di sosial media ya. Sosial media bahkan di lingkungan pun udah pasti familiar banget kata-kata ini. Nah, itu tadi contoh buat vokal E. Nah, sekarang kita ke vokal O. Vokal O ini emang kurang lebih kayak tadi yang di atas ya. Kayak cowok, bokap, nyokap, bohong, jomblo, gokil, dan sebagainya. Ini juga udah banyak banget kita temuin di sosial media. Dan di lingkungan sekitar kita juga banyak yang gunain. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Umumnya remaja beranggapan bahwa bahasa gaul ini menunjukkan sikap dialek yang bergengsi gitu. Kayak nggak gaul, nggak asik. Nah, hebat banget nih dibandingkan dengan bahasa daerah. Nah, hal ini disebabkan karena Jakarta itu merupakan kota metropolitan sehingga para remaja di daerah berkiblat ke sana. Mereka ini merasa bangga banget dapat berbicara menggunakan dialek Jakarta tersebut gitu. Ragam bahasa remaja memiliki ciri khas, yaitu singkat, lincah, dan kreatif. Kata-kata yang digunakan cenderung pendek, sementara kata yang agak panjang diperpendek melalui proses morfologi. Seperti dalam bahasa tulisan, kata tempat disingkat menjadi 14. Aku disingkat menjadi ki. Dan masih banyak lagi sih benernya. Tapi saya bakal kasih satu contoh dari huruf ki ini atau aku. Contohnya itu kayak ki apa ya? Ki nggak mau ke sana gitu. Dalam arti kan aku nggak mau ke sana gitu. Nah, selanjutnya contoh yang huruf enggak. Nah, huruf enggak ini disingkat menjadi enggak atau G. Dan saya juga bakal kasih contohnya. Contohnya itu kayak G mau ke sana gitu. Artinya itu enggak mau ke sana. Nah, itu aja sih contoh dari kalimat singkat yang tadi. Cuma masih banyak lagi, cuman saya kasih simpelnya aja ya. Kita ke slide selanjutnya. Oke, di faktor-faktor penyebab penggunaan bahasa gaul. Nah, pesatnya ini perkembangan teknologi mempengaruhi bahkan mengubah gaya hidup manusia dan menggesernya dari pola tradisional menjadi modern. Pola hidup seperti itu lebih sering terjadi di perkotaan. Nah, karena kehidupan di perkotaan lebih kompleks dan dinamis dibandingkan dengan kehidupan masyarakat pedesaan. Kompleksitas kehidupan tersebut telah mewarnai aspek-aspek pemakaian kebahasaan. Kehidupan kota yang berdasarkan dari latar belakang yang berbeda
memantunkan fungsi pemakaian bahasa yang bervariasi, beragam, dan berlatar belakang situasi konteks sosial. Nah, sebenarnya masih banyak lagi faktor-faktor, cuman saya kasih simpelnya aja ya biar mudah dimengerti ya. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada dampak penggunaan bahasa gaul pada remaja. Sebenarnya masih banyak banget dampak positif dan dampak negatifnya, cuman segini saja dulu ya. Mungkin di next video kita bahas lagi. Nah, dampak positif yang pertama itu menjadikan remaja lebih kreatif. Yang kedua, bahasa gaul mengekspresikan dirinya sendiri. Yang ketiga, menciptakan kekasduniaan mereka sendiri. Nah, di positif ini tuh emang remaja ini penting banget ya untuk mengkreatif dirinya, terutama mereka ini memilih untuk bahasa gaul ini sebagai ekspresi kejiwaannya, ekspresi sehari-hariannya ya. Ini merupakan sikap yang positif tentunya, tapi dalam arti harus dikondisikan seperti mengobrol dengan orang lebih tua, mengobrol dengan guru terutamanya. Harus lebih sopan lah gitu. Kita ke dampak negatif. Dampak negatif yang pertama ini ada eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Nah, ini tuh emang kita terancam banget sih. Terutama untuk anak yang baru menginjak remaja. Apa ya, anak SD ya, SD. Anak SD ini udah menggunakan bahasa gaul, bahkan bahasa gaulnya itu ya hampir menerapkannya ke orang tua gitu loh. Yang gak terlalu sopan didengarnya gitu. Ini merupakan ancaman banget bagi penerus bangsa. Nah, yang kedua ini dampak negatifnya. Dalam konteks sosial pergaulan remaja, gaul ternyata bukannya sekedar kata. Nah, kata gaul ini dalam arti itu dapat salah pergaulan gitu. Jadi salah pergaulan itu dilihat dari lingkungannya. Jadi kayak mindset otak kita tuh terhipnotis aja gitu, ngikut-ngikut bahasa gaul. Terutama untuk anak yang masih meranjak dewasa yang mudah dipengaruhi gitu. Nah, nextnya kita ke simpulan. Simpulan dari saya dapat ini itu remaja ini adalah masa di mana seorang anak yang berupaya menemukan jati dirinya. Remaja cenderung untuk larut dan mengikuti hal apa saja yang menjadi populer saat ini, termasuk dalam hal menggunakan bahasa gaul. Yang sudah saya berikan contohnya tadi ya, menggunakan bahasa gaul pada kondisi tertentu saja. Ngobrol itu kayak sama teman aja gitu, jangan sama orang tua, kayak nggak sopan aja didengar. Terus kalian bisa menggunakan di sosial media, tapi harus bijak, jangan terlalu berlebihan aja gitu, kan nggak enak dilihatnya. Nah, selanjutnya ada saran. Saran saya itu penggunaan bahasa gaul tentu tidak dapat diletakkan seiring perkembangan informasi dan teknologi. Nah, cara paling bijak adalah mengambil sikap pertengahan di mana dalam situasi formal sebaiknya digunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sedangkan jika sekedar digunakan dalam pergaulan, jangan dikhawatirkan aja. Kayak tadi ya, dikondisikan saja, jangan berlebihan. Tahu kondisi mana yang harus dipergunakan, mana yang jangan ya. Mungkin ya segitu saja materi yang saya berikan. Semoga bermanfaat ya bagi kalian semua yang beranjak dewasa maupun yang lagi mempelajari bahasa gaul ini yang sedang bermasalah ya di Indonesia ya. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.